Halo semua, kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas sosok Ibn Al-Khattab yang ditakuti musuh-musuhnya. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan biasakan nonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Samir bin Shali al-Suwailem, yang dikenal sebagai Ibn Al-Khattab, adalah seorang tokoh penting dalam sejarah jihad di Chechnya dan konflik di wilayah Kaukasus pada 1990-an. Lahir pada tahun 1969 di Arab Saudi, Ibn Al-Khattab berasal dari keluarga keturunan Beduin. Ia menjadi terkenal karena peran militernya dalam berbagai konflik di Afghanistan, Tajikistan, dan terutama Chechnya. Berikut ini pembahasan lebih lanjut mengenai sosoknya, termasuk pendidikan dan pelatihan militer yang ia jalani. Latar belakang dan kehidupan awal. Ibn Al-Khattab lahir di kota Arar, Arab Saudi, dari keluarga yang memiliki tradisi Beduin. Sedari kecil, ia dikenal berjiwa petualang dan tertarik pada kehidupan yang penuh tantangan. Pada usia muda, sekitar 17 tahun, dia terpengaruh oleh gerakan Mujahidin yang memerangi invasi Soviet di Afghanistan pada 1980-an. Terinspirasi oleh seruan untuk membantu saudara Muslim di Afghanistan, ia memutuskan untuk bergabung dengan pertempuran tersebut. Pendidikan dan pelatihan militer. Afghanistan sebagai awal karir militer, Ibn Al-Khattab pergi ke Afghanistan untuk berpartisipasi dalam perang melawan Uni Soviet. Di sana, ia menerima pelatihan militer bersama para mujahidin. Pelatihan senjata dan taktik perang. Ia mempelajari penggunaan berbagai jenis senjata ringan hingga berat, termasuk penggunaan RPG, senjata anti-tank, serta keterampilan menembak jitu. Selain itu, ia juga dilatih dalam taktik perang gerilya dan operasi sabotas yang menjadi keahliannya. Keterampilan kepemimpinan. Di Afghanistan, Khattab tidak hanya belajar bertempur, tetapi juga mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan karisma yang kelak menjadikannya pemimpin yang disegani di kalangan militan. Dia dikenal cerdas dalam mengatur strategi dan memiliki daya tarik untuk memotivasi para pejuang di bawah komandonya. Setelah berakhirnya perang di Afghanistan, Ibn Al-Khattab melanjutkan aktivitasnya di wilayah Tajikistan selama Perang Saudara pada awal 1990-an. Di sini, ia turut serta dalam upaya perlawanan terhadap pemerintah yang didukung Rusia. Pengalamannya di Tajikistan memperkuat keterampilannya dalam perang di medan pegunungan dan taktik perang asimetris, yang kemudian sangat berguna dalam pertempurannya di Chechnya. Ibn Al-Khattab tiba di Chechnya pada awal 1995 selama Perang Chechnya pertama untuk membantu para pejuang Chechnya melawan Rusia. Di sini, reputasinya sebagai komandan tangguh semakin dikenal. Khattab tidak hanya membawa pengalaman militernya, tetapi juga metode pelatihan yang diperoleh dari Afghanistan, termasuk cara-cara meningkatkan moral pasukan dan mengoptimalkan operasi serangan gerilya. Dalam Perang Chechnya kedua, ia memimpin berbagai serangan melawan pasukan Rusia dan seringkali terlibat dalam operasi yang menggabungkan elemen taktik militer dengan penggunaan alat-alat improvisasi seperti ranjau dan bom. Di Chechnya, Ibn Al-Khattab mendirikan kamp-kamp pelatihan bagi para pejuang lokal. Kamp-kamp ini tidak hanya mengajarkan penggunaan senjata, tetapi juga memberikan pelatihan fisik, latihan bertahan hidup, serta pembelajaran strategi militer. Khattab juga dikenal memperkenalkan teknik-teknik perang gerilya modern, termasuk penggunaan serangan mendadak, penyergapan, dan sabotas infrastruktur militer. Ibn Al-Khattab meninggal pada Maret 2002 akibat serangan racun yang diduga dilakukan oleh agen Rusia melalui surat yang dikirimkan kepadanya. Sosoknya tetap menjadi legenda di kalangan pejuang Chechnya dan beberapa kelompok militan yang menganggapnya sebagai simbol perlawanan melawan kekuasaan Rusia. Namun, bagi banyak pihak lain, termasuk pemerintah Rusia dan sekutu-sekutunya, ia dianggap sebagai teroris yang berbahaya.
Ibn al-Khattab adalah contoh tokoh yang kontroversial, karena di satu sisi, ia dihormati oleh para pejuang muslim yang berperang melawan kekuasaan Rusia di Kaukasus, namun di sisi lain, ia dianggap sebagai ancaman oleh pihak-pihak yang mendukung stabilitas di kawasan tersebut. Pendidikan dan pelatihan militernya yang ekstensif, serta kemampuannya mengorganisir kelompok-kelompok bersenjata, menjadikannya salah satu pemimpin militer yang paling menonjol di medan perang Chechnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan share. Sampai jumpa lagi.